yang terdapat unsur segitiga api. Kira-kira apa itu? Panas. Di mana yang ada unsur segitiga api? Kalau diklasifikasi untuk perkotaan, sepakat nggak kalau saya klasifikasi ada objek bangunan gedung, ada objek bangunan pemukiman. Ya. Lalu pencegahan ngapain? Bangunan gedung, yang inspektur melakukan pengawasan. Pengawasan. Nah, di sini dalam rangka apa melakukan inspeksi? Inspektur, outputnya apa sih setelah inspeksi? Rekomendasi artinya apa? Rekomendasi bahasa Indonesia apa? Recommended. Disarankan. Memberikan masukan untuk peningkatan atau untuk perbaikan atau penyempurnaan. Sama prinsip manajemen tadi, continual improvement, improvisasi. Ya. Jadi apa? Setiap evaluasi outputnya adalah rekomendasi. Ada berapa metode evaluasi dalam pengelolaan kebakaran? Ada berapa? Pertama tadi disebut inspek. Ada lagi ya? Penilaian. Ada lagi yang bahasanya lebih tepat, inspeksi penilaian juga. Gitu kan? Inspeksi adalah kita melakukan periksa uji terhadap sistem proteksi dan keselamatan kebakaran. Ada lagi nggak yang keluarannya rekomendasi setelah kita lakukan pengawasan, setelah inspeksi? Pengujian apa Pak? Uji alam proteksi. Uji alam, kita masuk inspeksi, kasih. Nah, inspeksi kan kita baru observasi secara personal. Lalu kesiapan sistem, kesiapan manajemen, kesiapan pengelolaan ketika menghadapi event kebakaran, evaluasi berikutnya lakukan apa? Yang outputnya rekomendasi. Pernah melakukan simulasi lagi? Outputnya apa? Outputnya apa? Surat keterangan. Evaluasi. Setiap habis simulasi pasti evaluasi kan? Ya. Kalau habis evaluasi ada rekomendasi kan? Ya. Menguji apa tuh? Simulasi. Menguji kesiapan respon penanggulangan kebakaran. Ya. Bahasa kita apa? RTD. RTDK. RTDK disimulasikan berarti sedang diuji seperti apa kinerjanya, ya kan? Keluarlah rekomendasi. Oh, kinerjanya RTDK evaluasi apa? Yang sudah bagus apa? Yang perlu diperbaiki apa? Yang perlu ditingkatkan apa? Ya kan ada ukuran kinerjanya. Rekomendasi bukan gitu. Rekomendasi kan? Oke. Membuat RTDK penanggulangan kebakaran disimulasikan, digladikan. Di kinerjanya dievaluasi kan? Evaluasi. Waktu tempuhnya, waktu respon time-nya, waktu operasionalnya, ya kan? Itu alat ukurnya kinerjanya, sehingga dapat alat evaluasinya. Ini RTDK-nya atau IRP-nya atau SOP daruratnya sudah baik atau belum. Makanya ada ketika kita simulasi, outputnya, hasil evaluasinya adalah surat keterangan. Tujuannya tuh itu, surat keterangan tuh untuk mengevaluasi. Perlu dievaluasi nggak tuh RTDK?
Terus ada lagi nggak metode evaluasi dalam pengelolaan kebakaran? Inspeksi dan simulasi evaluasi fase apa? Sebelum terjadi kebakaran. Kan? Sebelum terjadi kebakaran. Kalau sudah terjadi kebakaran, metode evaluasi apa? Investigasi. Investigasi. Ada yang investigator nggak sih? Ya? Apa tuh gambarannya investigator yang dilakukan? Ya? Mencari penyebab. Oh, mencari penyebab tuh apa aja tuh outputnya? Ini kebakaran, penyebabnya apa? Awal kejadiannya di mana? Gitu kan? Kejadiannya di mana? Terus ini sebenarnya objek kebakaran yang sudah baik atau belum? Sistem proteksi kebakarannya, sistem keselamatan kebakarannya, dia itu dari apa? Ada nggak alat proteksi kebakaran yang kerja berperan? Ya. Itu jadi bahan evaluasi. Makanya kalau kita ada gedung kebakaran yang harus dievaluasi, data-data yang dihasilkan hasil investigasi harus masuk ke wilayah pencegahan. Ya. Fungsinya investigasi, gitu kan? Investigasi itu ada tahapannya, ya kan? Tahapannya yang masih di wilayah operasional biasanya melakukan apa setelah kebakaran? Ya kan? Itu bahan untuk evaluasi itu. Kalau sudah dievaluasi, inspeksi, simulasi, investigasi, outputnya semua rekomendasi. Itu yang harus direncanakan, diprogramkan, dan dilanjutkan kegiatannya. Itu siklusnya. Lalu balik lagi ke WMK. Siapa yang bertanggung jawab melakukan itu sesuai dengan struktur kewilayahannya? Provinsi tanggung jawab apa melakukan itu? Siapa yang melakukan itu? Kepala dinas. Terus kalau kota administrasi atau kabupaten kota, kepala lebih turun lagi dibantu oleh tingkat kecamatan, kepala sektor turun lagi sekarang. Selamat ya para satgas. Ya, itu apa namanya? Selamat monggo. Sekarang namanya apa di DKI? Kalau di luar DKI yang bertanggung jawab sama manajemen wilayah manajemen kebakaran Pos. seperti itu. Jadi sama nggak satgas tugasnya sama ADIS? Yang membedakan apa? Berarti fungsi pencegahannya harus hadir tuh. Fungsi penanggulangan kebakarannya harus hadir, atau respon layanan daruratnya harus hadir. Di situ kan. Jadi sekarang pertanyaan saya, di DKI data kebakaran dominan paling banyak apa objek kebakaran? Pemukiman. Berapa persen? 80% lebih yang kebakaran adalah pemukiman. Jadi seorang satgas fungsi pencegahannya yang data kebakaran yang paling banyak, ngapain fungsi pencegahannya? Sosialisasi. Perlu dilakukan inspeksi kan? Pernah dilakukan inspeksi atau bangunan pemukiman? Kalau bangunan gedung, apa yang diinspeksi? Alat proteksi. Di pemukiman perlu alat proteksi nggak?
Bagaimana tuh program-program instalasi, program-program standar-standar atau peraturan-peraturan mengimplementasikan profesi kebakaran di bawah gedung? Hierarkinya. Ya, yang inspektur udah tahu tuh. Ya kan? Kan mengendalikan kebakaran, mengendalikan resiko kebakaran. Apa saja, mulainya dari mana? Hierarkinya atau urutannya, tahapannya. Ada yang bisa bantu? Kalau dari K3, siapa sini yang pakai K3? Coba bantu saya. Hierarki, kan sepakat ya? Ini kita mengendalikan risiko. Apa tahapan hierarki kendali risiko? Itu kita lakukan nggak untuk mengendalikan risiko kebakaran? Kita lakukan nggak? Pertama apa? Saya sengaja tidak membahas peraturan dulu. Saya mengajak kira-kira kita bisa paham nggak sih kenapa peraturannya itu jadi seperti itu? Kenapa sih WMK di Permen PU jadinya seperti itu? Kenapa sih peraturan standar proteksi di Permen PU di DKI jadi seperti itu? Kita dalam rangka kendali risiko. Ini materinya Aris nih. Ya. Di risk control mengendalikan risiko, hierarki pertama apa itu? Apa itu artinya eliminasi? Menghilangkan. Ya kan, mengeliminasi. Yuk. Bagaimana caranya mengeliminasi supaya ruangan ini tidak mungkin terjadi kebakaran? Ruangan ini nanti baru kita proyeksikan ke objek kerja kita di lapangan. Apa yang dieliminasi? Syarat terjadinya api apa? Berarti yang dihilangkan apa? Potensi. Syarat terjadinya api adalah reaksi segitiga. Berarti yang dihilangkan adalah unsur segitiga. Kalau di sini semua bahan bakar kita eliminasi, mungkin tidak terjadi kebakaran. Tidak mungkin, tapi kan peruntukannya tempat ini misalnya untuk kelas, jadi hierarki eliminasi ini tidak boleh dilakukan. Kan sebisa, ini kan tahapan. Kalau bisa dilakukan, caranya ini. Kalau nggak bisa dieliminasi, contoh yang bisa dieliminasi apa? Contoh yang bisa dieliminasi apa? Ember panas. Ya. Kalau nggak bisa dieliminasi, alternatif berikutnya diapain? Ganti. Substitusi. Apa artinya substitusi? Substitusi. Ganti. Jadi diganti dengan apa? Diganti dengan yang tidak lebih beresiko menimbulkan berpotensi kebakaran. Contohnya apa? Dulu rangka atap pakai apa? Kayu. Sekarang teknologinya? Dulu kusen pakai apa? Sekarang teknologinya? Ini contoh. Sekarang mejanya pakai apa? Kalau resiko kebakaran yang mau dikendali, mau dikurangi, eliminasi nggak bisa, karena hilang fungsi kelasnya. Substitusi bisa nggak? Fungsi kelasnya tetap ada. Di kereta cepat itu pakai tempat duduknya apa? Tujuannya apa? Kok kenapa nggak pakai sofa atau nggak pakai busa? Karena unsur segitiga apinya untuk mengurangi resiko harus dikurangi. Oh, belum ada teknologinya, atau nanti hilang estetikanya, atau fungsinya hilang. Berarti apa? Nggak setuju saya, dieliminasi nggak setuju, disubstitusi nggak setuju. Berikutnya apa? Kontrol. Engineering control.
diapain tuh? Direkayasa teknik. Disinilah kita bicara proteksi pasif dan aktif. Direkayasa secara pasif dan aktif. Untuk kendalikan risiko kan, risk control. Makanya ada jurusan fire engineering. Pasif itu maka di materinya proteksi pasif dan aktif. Ada yang mau berpendapat atau berkomentar? Kenapa dinamain pasif dan aktif? Ayo, inspektur. Atau kenapa dinamain pasif dan aktif? Pasif itu apa? Untuk pertahanan. Pertahanan. Pasif itu apa? Kok dinamain pasif? Tidak bergerak. Jadi pasif itu apa? Kan sama-sama mengendali resiko. Tapi dia tidak melakukan aksi untuk memadamkan. Itu bedanya sama proteksi aktif. Ada aksinya. Itu secara pemaknaannya gitu gampang gimana? Seringkali kalau ditanya proteksi pasif yang dijawab adalah contohnya. Apa contohnya? Contohnya apa proteksi pasif? Kompartemen itu tujuannya, sasarannya. Proteksi pasif itu menciptakan kompartemenisasi kebakaran. Kenapa? Karena kebakaran di perkotaan jenisnya adalah kompartemen fire. Apa itu maksudnya? Kebakaran pada sebuah kompartemen. Mau di bangunan gedung, mau di pemukiman. Jadi apa? Kita harus bisa memetakan kompartemennya, kompartemenisasinya. Kompartemenisasi itu maksudnya apa sih? Kalau sebuah objek di kompartemen, nah, kenapa tuh? Tuh, saking aktifnya tuh Mas Arif. Lalu diomongin. Begitu ya? Ya, tujuan kompartemenisasi, di kompartemenisasi itu diapain sih? Kelihatan. Apa yang dibatasi? Coba dari kembali. Area. Pak Prof. Area yang terbakar. Kenapa? Jadi apa tuh yang digagalkan? Itu mau siapa? Menggagalkan heat transfer. Ada berapa metode heat transfer? Apa aja itu? Itu menggagalkan tetrahedron fire. Itulah kompartemenisasi. Selain itu, tujuannya apa sasarannya? Mengurangi bahan bakar. Kenapa? Ada yang pernah dengar nggak? Kalau gedung terpapar kebakaran lebih dari 2 jam, struktur konstruksinya harus dites ulang. Karena risiko. Supaya tidak terpapar lebih dari 2 jam, apa yang dibatasi? Yang terbakar. Fire load-nya, beban apinya. Sehingga dalam satu kompartemen tidak boleh ada fire load, beban api yang mendukung proses kebakaran lebih dari 2 jam. Kalau lebih harus di kompartemenisasi lagi. Nangkep nggak maksudnya? Kalaupun misalnya tidak bisa izin Bapak, apabila tidak bisa dihindari, tempat tersebut sesuai dengan fungsinya sehingga menyimpan fire load yang memungkinkan dia terbakar selama 2 jam, lalu dilakukan upaya kompartemen. Tetapi kalau hanya upaya kompartemen tanpa engineering control, tanpa dipasang proteksi sehingga panasnya tidak berlebih dan tidak terjadi heat transfer, nah kemungkinan saja kompartemen yang dilakukan tidak menyeluruh, katakanlah demikian. Nah, terus fungsi engineering control-nya di mana, Pak? Terima kasih, Pak. Ya, proteksi pasif kapan disiapkannya?
estimasi kan sebelum dibangun. Berarti dari rencana mau dibangun itu sudah disiapkan. Ini fungsinya apa aja di dalam bangunan ini? Sudah disiapkan kompartementasinya, pembatasan rambatannya, pembatasan fire load-nya. Tapi kadang penggunaan bangunan itu dinamis. Makanya ada pemeriksaan berkala, ada perubahan fungsi tidak. Makanya setiap pemeriksaan baiknya kita melakukan risk assessment. Risk assessment-nya ini yang seringkali lewat tidak kita lakukan. Kan ini bicara hierarki. Jadi pasif dulu atau aktif dulu? Di SOP auditing teman-teman pencegahan di KI ada terkait dengan fire risk. Ya nanti materinya kan PPL. Jadi pahami dulu. Ini jadi para inspektur. Ya, nanti dulu. Sampai situ dulu biar paham dulu. Kenapa? Karena ini wilayah kerjanya PPL nanti kaitannya objek yang lain. Maksudnya apa nih? Ini kan mengilustrasikan. Oh, di bangunan gedung yang sudah prestasi yang sudah bersama ini, yuk kita proyeksikan ke bangunan pemukiman. Sama hierarkinya. Bisakah dilakukan eliminasi? Ya kan? Contohnya apa? Pembakaran sampah. Berarti nggak boleh ada sampah-sampah kering sembarangan misalkan. Substitusi bisa nggak? Tadi kan kita sebut. Ya. Tadi tuh apa? Pengurangan material bahan bakar. Ya kan? Terus kompartementasi pasif, berarti pasif kan? Berarti ada nggak progresi pasif di pemukiman? Ada. Ya. Pernah diinspeksi enggak? Kan termasuk objek di dalam WMK. Ya nanti lagi kalau kewenangan jangan masuk dulu. Buat bahan diskusi nanti untuk mengevaluasi kewenangan. Saya mau masuk situ dulu. Perlu diinspeksi. Berarti apa? Orang yang mengelola WMK perlu inspektur nggak? Ini kan inspektur kebakaran. Berarti apa? Menginspeksi objek kebakaran. Objek kebakaran hanya bangunan gedung kan? Data kebakaran menunjukkan nanti perlu diinspeksi nggak? Seharusnya Perlu inspektur nggak tadi? seharusnya. Satgas sudah pada inspektur kok? Belum. Bagian. Jangan semua. Ya. Bagian. Pak Uji udah inspektor. Jadi kita pahamin dulu tuh yang ini. Kita pahamin dulu di situ. Supaya jangan terjebak wilayah kerjanya inspektur kebakaran. Eliminasi bisa nggak? Nggak bisa disubstitusi. Bisa nggak? Proteksi, engineering control, pasif dan aktif. Pasif di gedung dengan adanya konstruksi permanen, ada klasifikasinya. Ada apa lagi? Dibatasi dengan apa tuh kompartementasinya? Diciptakan dengan apa? Pintu tahan api. Dibatasi dengan apa lagi? Fire stop, fire damper. Ya, itu kan menciptakan kompartementasi di gedung. Yuk proyeksikan menciptakan kompartementasi di pemukiman. Bagaimana caranya? Kalau pemukimannya udah jadi mas agak susah. Tapi kalau pemukimannya belum jadi kita set. Kenyataannya aja gimana? Gitu. Di bangunan gedung standar kompartementasinya minimal seperti apa? PKA 2 aja. Tadi bicara konstruksi, PKA 2 aja. ya, ketahanan api. Tapi secara desain itu mempersyaratkan kompartementasi di gedung minimal terkompartementasi setiap lantai. Artinya apa? Kalau proteksi pasifnya bagus, kalau terjadi kebakaran tidak akan ke lantai yang lain. Itu ya. Lalu contohnya bangunan
Kejaksaan Agung, ada kompartementasi nggak? Ada kebakaran. Ada. Kan kurva kebakaran, kita udah paham ya? Sampai bahan bakarnya habis, kejadian kebakaran hanya di kompartemen itu. Sampai bahan bakarnya habis, kebakaran mati. Jadi kira-kira jawabannya apa ketika evaluasi kebakaran? Kebakaran berhasil dipadamkan oleh damkar setelah operasi selama 12 jam. yakin itu keberhasilan damkar. Investigasi dulu, bahan bakarnya masih ada atau sudah habis? Kalau sudah habis, itu yang mainin ya. Lalu ada nggak yang standar bangunan gedung itu lebih dari satu lantai? Bangunan-bangunan yang masuk klasifikasi risiko tinggi, bangunan apa? Fungsinya apa saja? Yang ada di banyak di sekitar kita? Bangunan rumah sakit. Kenapa? Oh, ada yang lupa nih. Salah satu fungsi proteksi pasif, sasarannya satu lagi yang ketinggalan, mendukung proses evakuasi. Ini kaitan dengan rumah sakit. Makanya di rumah sakit bukan per lantai, bahkan per fungsi khusus. Ruangan berfungsi khusus di rumah sakit harus terkompartementasi. Kenapa? Dia punya risiko evakuasi, ya kan? Jangan-jangan bukannya terjadi fatality atau accident karena kebakaran, tapi terjadi fatality karena proses evakuasi. Tujuannya itu supaya nanti disusun RTDK-nya. Oh, kalau kebakaran di ruang cuci darah yang dievakuasi yang mana saja, yang nggak perlu yang mana saja. Itu perlu kajian RTDK khusus. Ketinggian Pak. Hah? Ketinggian seperti itu. Apa tuh ketinggian? Ya punya ketinggian. Oh, iya. Ya, ini untuk bayangan aja. Iya. Yuk kita proyeksikan ke bangunan pemukiman. Bagaimana menciptakan kompartementasi, bagaimana merealisasikan proteksi pasif. Ada yang tahu nggak? Berarti apa? Supaya tetrahedron fire tidak terjadi, supaya heat transfer tidak terjadi, membatasi luasan area yang terbakar. Gimana caranya? Jarak ruang kosong yang cukup dan tidak memungkinkan terjadi heat transfer. Terus apa lagi? Dibatasi dengan konstruksi permanen. Diaturnya di mana ini? Kebijakan apa pemerintah yang mengatur itu? Kebijakan tata ruang. Pernah nggak kita terlibat dalam kebijakan tata ruang? Membatasi. Semakin yang mana yang semakin berisiko? Kompartementasi pemukiman yang makin luas atau kompartementasi yang makin kecil? Yang paling berisiko yang mana? Kecil. Yang luas. Berarti kalau terjadi awal kebakaran, potensi menyebarnya sama luasnya satu kompartementasi. Kalau pemukiman yang tertata dalam satu RT atau dalam satu RW, kira-kira kompartementasinya banyak nggak? Banyak. Semakin banyak semakin aman. Bagus. Kan begitu. Nah, kita sebagai manajer WMK yang melakukan manajemen wilayah kebakaran sudah bisa belum memetakan kompartementasi itu? Belum.